Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nila. Gimana kabarnya? Moga kalian selalu diberi kesehatan, diangkat penyakitnya, sudah sehat lagi, sudah beraktivitas lagi, udah terbebas dari GERD dan anxiety, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kali ini saya tidak mau membahas tentang GERD ataupun anxiety. Saya pengen bercerita lagi kepada kalian. Ini adalah contoh teladan yang harus kita ikuti ya, yaitu kisah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi besar kita. Sifat dan kesabarannya yang tiada terbatas yang harus kita ikuti, dan cerita-ceritanya yang harus kita masukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW dengan nenek Yahudi yang jolim ya. Dalam riwayatnya, sifat Rasulullah ini sangat-sangat harus dicontoh oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini, yaitu sifat penyabarnya, sifat kewibawaannya, sifat rendah hati, baik hati, tulus ya. Itu adalah sifat-sifat Rasulullah. Tapi banyak banget kaum Yahudi yang tidak suka dengan beliau, mencaci maki beliau, memfitnah beliau, bermacam-macam apapun yang beliau dapatkan, cacian, hinaan, tapi beliau tetap sabar, tetap rendah hati, tetap senyum ya. Beliau membalas dengan kebaikan yang beliau miliki ya. Dan tidak heran kalau banyak banget kaum Yahudi waktu itu, banyak banget yang mengikuti dan memeluk agama Islam karena sifatnya beliau itu ya, sifatnya yang harus kita contoh ya guys. Nah masuk aja di sesi ceritanya. Nah, ada di suatu negara Arab yang ditempati oleh Rasulullah, hiduplah seorang nenek Yahudi yang suka menjolimi Rasulullah, suka mengata-ngatai dia ya. Nah, sebelum Rasulullah pergi hendak sholat ke masjid, wajib dia melintasi rumah nenek tersebut ya. Dia pergi melewati di sana, nenek itu sering sekali melemparnya memakai kotoran ya. Terus Rasulullah bukannya marah, bukannya balik kayak seperti melemparkan sesuatu juga ke nenek tersebut, tidak ya. Itulah keistimewaannya Rasulullah, dia malah menggelengkan kepalanya dan mengucapkan salam kepada nenek Yahudi tersebut. Beliau mengatakan, "Assalamualaikum, Nek." Nenek itu akhirnya kesal, dia tidak merespon. Kenapa dia dilempar, dia diam aja. Dalam perasaannya nenek itu berkata seperti itu kepada Rasulullah. Terus akhirnya dia masuk lagi. Keesokannya harinya Rasulullah juga pergi ke masjid, melewati rumah nenek tersebut. Nenek tersebut sudah siap-siap untuk mengambil kotoran dan sampai meludahi Rasulullah ya. Dia meludahi, melempari Rasulullah dengan kotoran, tetapi Rasulullah sekali lagi dia tidak marah, dia malahan tersenyum lebar, dia malahan menggelengkan kepalanya dan mengucapkan salam kepada nenek tersebut. Alangkah kesalnya, tambah kesalnya nenek tersebut dengan Rasulullah karena dia tidak ada respon. Akhirnya keesokan harinya, hari-hari berikutnya seperti itu, Rasulullah tetap dilempar, tetap dikata-katain, tetap dizolimi. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah tetap mencoba membersihkan kotoran yang dilemparkan, dan dia juga langsung menggelengkan kepala, mengucapkan salam dan tersenyum lebar kepada nenek tersebut. Akhirnya di suatu hari Rasulullah sudah siap-siap
melangkah untuk sholat dan melintasi rumah nenek tersebut. Tetapi apa yang didapati nenek tersebut tidak ada, padahal beliau sudah siap-siap untuk menerima lemparan nenek Yahudi tersebut. Dan Rasulullah akhirnya bertanya kepada tetangga, "Wahai tetangga, apakah kamu melihat nenek yang tiap hari menyapu di sini? Kok dia sekarang tidak kelihatan?" Setelah itu tetangga mengatakan, "Oh, nenek tersebut dia sakit parah." Akhirnya Rasulullah melangkah ke rumah nenek itu. Dia melihat nenek itu terbaring lemas dan dia sakit keras. Akhirnya dia merawatnya dengan sepenuh hati, penuh cinta, penuh kesabaran, membersihkan rumahnya, menyapunya ya. Akhirnya nenek itu hari demi hari, lama kelamaan dia pulih. Dan dia melihat betapa kagetnya yang dia lihat, yang selama ini yang dia lempari kotoran, dia ludahi, dia jolimi. Orang itu malahan yang merawatnya, tak ada satu orang pun yang mau merawatnya kecuali Rasulullah ya. Orang yang dia paling benci, tapi Rasulullah dengan kasih sayang, dengan penuh cinta merawat nenek tersebut. Akhirnya nenek tersebut menangis, meneteskan air mata. Dia terharu banget ya, karena selama ini yang dia hina lah yang menjaga dia, yang membantunya sampai sembuh. Akhirnya nenek tersebut menangis terseduh-seduh dan memeluk agama Islam karena baginda Muhammad Rasulullah ya. Nah, dari situlah kita belajar mengenai kalau kita sabar dijolimi ataupun dimaki sama orang, kita harus mengikuti sifat Rasulullah ya guys. Kita tidak boleh marah, apalagi kalau punya anxiety ini kan kita cenderung marah, emosian. Dari cerita ini saya harap kalian bisa memetik rasa sabar dari baginda Rasulullah, memetik sifat dari keramahannya beliau, tidak pendendamnya beliau ya. Nah, sekian dulu cerita saya. Mungkin insya Allah saya akan membuat cerita-cerita yang menarik buat kalian, yang mencontoh sebagai contoh kalian untuk di kehidupan kita yang baik menjadi lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.